Ya namanya hidup, emang nggak pernah ada yang tahu ke depannya gimana. Kita sebagai manusia emang seharusnya ngejani hidup dengan cara sebaik-baiknya. Anjay, so bijak, tapi benar weh, kita nggak tahu kita meninggal kapan. Tau-taunya lo baru melakukan hal-hal yang jelek, gak usah gue sebutin hal jelek kayak itu apa. Terus lu 2 menit kemudian, sejam kemudian lu meninggal. Ngeri kan, lo belum sempet yang namanya nge-redeem yourself dalam hidup ini. Aduh. Nah, salah satu cara terbaiknya yaitu dengan planning atau setidaknya cari tahu lah apa yang pengen kita lakuin selama kita hidup dan nge-subscribe YouTube channel Sasha Marisa. Selama lo hidup, lo tahu gua nggak bakal nyesel, oke? Nah, with that being said, kenapa gue tiba-tiba ngomongin tentang filosofi hidup gitu ya di intro? Jadi beginilah, ada seorang WNA, warga negara asing, berasal dari Slovakia yang namanya Adriana. Jadi ada apa nih dengan Adriana ini? Mungkin beberapa dari kalian itu udah nyadar hintnya dari judul atau thumbnail, so let's just get into it. Kita langsung masuk aja ke kasus ini. Karena si WNA ini tinggal di Indonesia dan terjadilah sesuatu di hidupnya dia. Yang tadinya itu beautiful, maksudnya berwarna, akhir-akhirnya ya Adriana, seorang warga negara asing asal Slovakia yang dari tahun 2017 ini udah tinggal di Raja Ampat, Papua. Dari masih muda, si Adriana ini udah seneng lah sama yang namanya keindahan alam bawah laut atau diving. Dia pertama kali tahu kalau dia seneng sama diving itu di tahun 2012 lalu setelah dia iseng-iseng lah ikut diving di Austria. Dari situlah dia mulai cari-cari dan memperdalam ilmu diving. Di samping itu, Adriana juga udah nyempetin diri buat keliling Eropa dan menikmati keindahan bawah laut Eropa. Saking senangnya sama dunia diving atau menyelam, di tahun 2014 Adriana ini barulah sampai di negeri Asia, lebih tepatnya di Thailand. Selama di Thailand ini, si Adriana memperdalam lagi ilmunya di bidang selam sampai akhirnya dia ini dapatlah lisensi selam yang namanya itu adalah lisensi Dive Master. Nah, dari namanya aja udah ngeri kan, Master, anjas. Nah, kalau ada diver juga atau penyelam yang nonton video ini, boleh kasih tahu dong di kolom komentar apa aja sih lisensi seorang penyelam handal. Ya siapa tahu kan yang nonton gua ada diver gitu kan. Kasih gua diskon dong, gua juga pengen nyelam nih. 1 tahun kemudian di tahun 2015 barulah Adriana ini sampai di Indonesia. Lebih tepatnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di Lombok ini Adriana ngambil kerjaan lah sebagai instruktur dan manajer travel diving. Di samping kesibukannya sebagai instruktur, Adriana juga nyempetin diri lah buat ke Raja Ampat dan Bali. Ya, buat apa lagi kalau bukan menikmati keindahan bahari Raja Ampat. Nah, nggak cuma senang eksplorisasi dunia bawah laut, si Adriana ini juga seneng lah eksplorasi atau eksplorasi sih? Oh, eksplorasi, maaf Indonesia gue belebet. Di tahun 2018 inilah Adriana mulai seneng lah sama yang namanya ngegambar dan melukis. Selama 2 tahun ke depan, Adriana ini terus mendalami hobi barunya ini. Sampai akhirnya di Juli tahun 2020, Adriana kepikiran nih buat buka usaha. Usaha apa yang berkaitan dengan hobi gua nih? Adriana pada tahun 2020 itu membuka usaha dagang souvenir secara online. Jadi dia nggak punya toko offline-nya. Yang mana souvenir yang dia jual ini dibikin sendiri atau didesain sendiri sama dia. She's loving her job, she's loving what she does. Jadinya it's a really good path in life. Oke, ibaratnya gue seneng depan kamera dan gue membuat YouTube itu sebagai pekerjaan gue. And I do love my job. Nah, tadi kan gue ngomongin aktivitasnya dia pada Juli 2018 yang dimana dia itu membuka lah toko online souvenir desain dia sendiri. Tapi gue mau ke 1 tahun sebelumnya. Ini timelinenya agak ngacak, soalnya tadi keskip, maaf. Jadi pada tahun 2017 tuh ya, waktu Adriana ke Raja Ampat dan dipanggil lah buat jadi instruktur diving di salah satu resort di sana, Adriana ini ketemu lah sama salah satu laki-laki lokal yang berinisial L. Dia nih kerja di tempat resortnya dia juga itu loh. Yes, cowok yang gue bahas ini adalah orang Indonesia. Now the thing is, si Adriana kerja di situ sebagai instruktur diving dan manajer para diver yang ada di sana. Sementara si L adalah kapten dari salah satu boat atau kapal yang ada di resort itu. Singkat cerita, karena mereka ini sering ngobrol, sering makan bareng. Kok jadi sama-sama suka ya? Pacaran lah mereka ini. Nah, si L, si cowok Indonesia ini mulai sekarang kita panggil si kapten. Adriana udah pacaran sama si kapten ini dari awal tahun 2017. Cepet banget gak tuh? Sampai ke Juli tahun 2020. Ya putus dong.
dengerin dulu. Berhubung di tahun 2020 itu masih ada pandemi COVID, mereka sepakatlah buat pindah dan tinggal bareng di Bali. Nah, sebelum mereka pindah ke Bali, mereka ini emang udahlah di fase pacaran yang serius. Jadi bukan yang main-main ya. Dalam artian udah pacaran untuk menikah. Ini juga diperkuat sama ajakannya Adriana yang mau membawa si kapten ke kampung halamannya, yaitu di Slovakia. Buat apa ya? Buat dikenalin sama orang tuanya si Adriana ini. Bahkan gak cuma sekali, tetapi 2 kali loh. Yang pertama kenalan, lalu yang kedua itu minta restu dari orang tuanya. Kurang serius apa lagi tuh si kapten? Fast forward y'all, sejak pindah ke Bali, mereka tinggallah di rumah yang ada di daerah Sanur Denpasar. Ya elah, deket sama tempat gue tuh dulu pas gue masih dia. Bukan ngomongin gue sekarang. Maaf. Yang dimana dia tinggal di Sanur ini, Adriana punya kerjaan buka toko online dagang souvenirnya itu. Sedangkan untuk si kapten, dia lagi-lagi kerja sebagai kapten di salah satu boat yang ada di resort di Bali. Awalnya semua berjalan baik-baik aja kan. Ya dari tadi kan gue ngomongin, oh bener-bener life-nya is beautiful, is colorful. Traveling kemana-mana, kerjanya itu sesuai hobi dia, what more. Dan emang iya bener, awalnya semua berjalan baik-baik aja sampai si kapten ini mulai bertingkah. Gak tahu ini emang sifat aslinya atau gimana, tapi semenjak mereka ini tinggal bareng di Bali, si kapten ini malah jadi suka pulang malam dan mabok-mabokan. Mending tuh cuma seminggu sekali. Ini tuh hampir setiap hari gitu. Perjanjian mau serius dan nikahin si Adriana ini juga kayaknya diundur-undur terus sama si kapten. Tiap kayak ditegur gara-gara mabok, si kapten malah balik marah. So it's not harmony anymore, you know what I'm saying? Sekalinya minta maaf, besok malamnya dilakuin lagi. To the point, si Adriana ini pun gak kuat lah dan muak sama kelakuannya si kapten dan mutusin buat udahan aja sama si kapten. Karena kenapa? Dia yang tadinya mabuk tiap hari dan masih menjadi kapten di sebuah resort di Bali, tiba-tiba kok udah gak jadi kapten lagi. Like what he doing? He's not working. Dia nggak kerja. Nah ya udah deh tuh, Adriana nggak kuat, diputusin lah si kapten ini. Dan tentu saja si kapten ini lagi-lagi minta maaf ke Adriana seperti biasanya. Cuma untuk kali ini Adriana tidak terima. Fast forward, si Adriana ini udah beres-beres pakaian dan packing dengan maksud mau pindah lah dan nyari tempat tinggal baru. Setelah nemuin tempat baru dan udah settle dengan tempat barunya ini, tiba-tiba di Adriana didatengin lagi sama siapa lagi kalau bukan si kapten. Lagi-lagi si kapten mohon minta maaf ke Adriana, ayo dong balikan neng atau apalah, udah abang gak janji untuk mabok lagi, abang kerja lah. Adriana tetap tolak keras. Dan oh ya satu lagi, Adriana juga minta buat si kapten ini untuk ngebalikin motornya. Motor aja punya ceweknya. Beberapa hari kemudian si kapten datang lagi ke tempat barunya si Adriana, tapi kali ini dia bawa motornya sesuai janji. Namun ini merupakan kesempatan lagi gitulah ya, dan gak dia sia-siain lah sama si kapten. Lagi-lagi dia mohon maaf terus minta balikan. Siapa yang kagak kesel sih, orang si Ariana ini juga udah gak mau, tolak keras. Masalahnya dia udah toleransi gitu ya dengan mabok-mabokannya dia selama gak tahu lah berapa bulan. Pokoknya gak mau. Nah karena kesel dan emosi, Adriana juga akhirnya ngusir si kapten ini dengan nada tinggi. Bukannya nurut atau cabut, si kapten ini malah ikutan emosi dan ngomelin Adriana sampai ke satu titik si kapten udah ngeluarin pisau yang dia bawa. Nah pisau yang dibawa sama si kapten itu merupakan pisau yang dia beli waktu dia berkunjung ke Slovakia buat minta restu ke orang tuanya Adriana. Sebelum si kapten ini bisa ngapa-ngapain dengan pisau Slovakianya, si Adriana ini udah ngambil sapu dan mukul-mukulin si kapten beberapa kali untuk ngusir keluar. Dari sinilah si kapten nambah kesel dan langsung ngedorong Adriana sampai jatuh. Di posisi inilah si kapten menusuk lehernya menggunakan pisau dari Slovakia itu ke lehernya Adriana. Nah ya udah kan kayak begitu. Si kapten ini belum selesai, dia cabut itu pisaunya lagi dari lehernya Adriana dan ngambil HP-nya Adriana, lalu dia cabut deh tuh. Setelah dikirain udah cukup jauh lah jaraknya dari tempat tinggalnya dia itu, baru deh si kapten ngancurin HP-nya si Adriana ke semak-semak, dan hal ini dilakuin juga dengan pisaunya. Lusanya jasad si Adriana udah ditemuin sama temennya yang datang ke rumahnya. Alasan temannya datang ini juga karena Adriana tiba-tiba nggak bisa dikontak sama sekali. Mereka tuh ada janjian loh, kok ini nggak ada kabar. Temuannya ini jelas langsung dilaporkan ke polisian Denpasar. Nggak pakai lama, 3 jam setelah pelaporan penemuan jasad si Adriana, polisi udah berhasil dong menangkap si kapten di daerah Kuta Selatan. Kok bisa-bisa cepet banget penangkapannya, 3 jam kemudian loh. Soalnya udah ada beberapa
beberapa saksi yang melihat si kapten masuk dan keluar dari rumahnya si Adriana ini. Nah, what happened yo? Si kapten juga ditangkap tanpa perlawanan. Dalam pengakuannya, si kapten ngakuin perbuatannya dan sangat menyesal. Katanya, motif perbuatannya ini cuma dikarenakan gak terima diputusin sama Adriana dan perminta maafannya itu ditolak. Plus dia sakit hati dengan cara Adriana mengusir dia. Lah, anjir. Mau nggak mau si kapten ini mesti diproses hukum. Si kapten kena pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana karena dinilai udah bawa sajam duluan dan punya niat jahat ke Adriana. Hakim memvonis si kapten ini dengan hukuman minimal 20 tahun. Tapi ya kan kalian tahu ya, jaksa hakim is not the same. Utusan akhir si jaksa itu berbeda. Exactly. Si kapten akhirnya divonis 18 tahun penjara. Kapten macam apa ditolak ngebunuh anjing. Wisatawan asing yang niatnya cuma mau menikmati keindahan Indonesia dan Bali malah apes ketemu sama manusia barbar kayak begini. You know what's really sad? Ketika ini ada bule baik-baik ya, look what happened. Nah giliran bule yang bule-bule yang jelek tabiatnya di Bali itu mendingan, nah ini bule baik-baik malah ketemu ajalnya kayak begini. And I guess that is it yo. Thank you so much for watching me. Don't forget to like and subscribe. Follow girls Instagram Sasha X Marissa, dan gua masih menerima intro subscribers. Lo pasti nanyain lah, kan gua udah gini mah lo nggak terima, kok nggak ditaruh videonya? Tenang, udah gua kumpulin, oke? Gue nyadar kok udah 2 video ini atau 3 video ya gue nggak pakai intro dari subscribers. But next week is gonna be a different story. Lo lihat muka lo nanti ya di video gue. Ada apa sih dengan gue hari ini? Bye bye guys. Nah kalau ada driver lagi susah banget ngomong. Ya intinya udah mohon gitu si Adriana tetap tidak tolak keras.